Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu dan kepada teman-teman semua yang menyaksikan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan memaparkan materi seputar akuntansi syariah yang berkaitan dengan akad musyarakah, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, hingga ilustrasi kasusnya. Silahkan disimak ya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian musyarakah. Musyarakah itu diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini yang dimaksud mencampur adalah mencampur modal antara modal yang satu dengan modal yang lainnya. Sedangkan menurut PSAK nomor 106 tentang akuntansi musyarakah atau akad musyarakah, pengertian musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing, di mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi dana, sehingga keuntungannya pun dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugiannya juga dibagi berdasarkan porsi kontribusi dananya. Oke, baik teman-teman, jika itu tadi pengertian musyarakah, selanjutnya kita lihat kepada jenis-jenis dari akad musyarakah ini yang dapat kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi eksistensinya dan yang kedua yaitu dari sisi PSAK. Di mana dari segi eksistensi, musyarakah ini terbagi menjadi dua, yaitu musyarakah hak milik atau syirka al-milk, dan yang kedua yaitu musyarakah kontrak atau akad, atau disebut juga dengan syirka al-uqud. Sedangkan menurut PSAK, musyarakah ini terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama musyarakah permanen dan yang kedua yaitu musyarakah menurun. Oke, mari kita jabarkan satu-satu ya, di mana berdasarkan eksistensi tadi musyarakah itu terbagi menjadi dua. Pertama, musyarakah hak milik. Apakah musyarakah hak milik ini? Yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah, dan warisan atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan pengertian dari musyarakah kontrak atau syirka ala uqud tadi yaitu musyarakah atau akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Nah, sedangkan musyarakah menurut PSAK 106 itu ada dua. Yang pertama yaitu musyarakah permanen. Ialah musyarakah dengan ketentuan bagian modal dari setiap mitra itu bersifat tetap hingga berakhirnya masa akad. Sedangkan yang kedua yaitu musyarakah menurun. Artinya adalah musyarakah dengan ketentuan bagian modal dari salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian modalnya akan menurun dan pada berakhirnya masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Jadi untuk dasar syariah dari akad musyarakah ini itu sudah ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma' para ulama dan juga kaidah fikih. Oke, baik teman-teman, selanjutnya bagaimana sih penetapan akad nisbah dalam musyarakah ini? Sebelumnya apa itu nisbah? Nisbah yaitu secara simpelnya pembagian hasil keuntungan. Nah, di dalam akad musyarakah ini nisbah itu ditentukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu membagi keuntungan itu proporsional sesuai modalnya. Artinya keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra tersebut sama ataupun berbeda. Kemudian cara yang kedua yaitu membagi keuntungan, yaitu tidak proporsional dengan modal. Maksudnya adalah yang dipertimbangkan itu bukan hanya modal, tetapi juga mempertimbangkan seperti tanggung jawabnya, pengalamannya, kompetensi ataupun waktu kerja di antara mitra tersebut. Begitu. Teman-teman, di dalam PSAK, akad musyarakah ini diatur di dalam PSAK nomor 106. Nah, bagaimanakah perlakuan akuntansi akad musyarakah menurut PSAK 106? Jadi untuk perlakuan akuntansi musyarakah ini itu dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari sisi mitra aktif dan sisi mitra pasif. Apa itu sisi mitra aktif? Sisi mitra aktif yaitu pihak yang mengelola usaha musyarakah itu secara aktif, sehingga
mitra aktif tersebut juga bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu mitra pasif. Mitra pasif yaitu pihak yang tidak ikut mengelola usaha tersebut. Nah, bagaimana perlakuan akuntansi untuk mitra aktif dapat dilihat di sini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk mitra pasif. Teman-teman, selanjutnya kita sampai kepada ilustrasi kasus dari akad musyarakah ini. Di sini ada contoh soal di mana pada tanggal 1 April 2010 itu disepakati pembiayaan musyarakah antara Bank Muslim Syariah dengan PT Prayoga, di mana jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muslim Syariah ini itu sebesar 100 juta untuk pembangunan proyek rumah tipe 120. Dana yang dimiliki oleh PT Prayoga sebesar 150 juta. Proyek itu direncanakan untuk dilaksanakan selama 3 bulan, di mana jangka waktu ini sesuai dengan akad musyarakah yang disepakati. Kemudian nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 40/60, yaitu 40 untuk Bank Muslim Syariah dan 60 untuk PT Prayoga. Nah, berikut adalah pencatatan akuntansi untuk transaksi tersebut, di mana di debit yaitu pembiayaan akad musyarakah sebesar 100 juta, lalu kita mengkreditkan kas sebesar 100 juta juga. Nah, nominal ini adalah pembayaran kepada PT Prayoga sebagai akad musyarakah. Nah, kemudian PT Prayoga ini melaporkan bahwa rumah tipe 120 ini itu dapat terjual dengan keuntungannya sebesar 40 juta. Maka dilakukanlah pembagian porsi keuntungan sesuai dengan nisbah kesepakatan. Nah, pembagian keuntungan ini sudah disepakati dengan cara profit sharing atau pembagian keuntungan berdasarkan besaran modal. Jadi untuk Bank Muslim Syariah ini mendapatkan 40% dari keuntungan yang didapatkan, yaitu sebesar 40% dikali 40 juta. Nah, sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut, di mana keuntungan ini menambah kas di debit sebesar 100 juta, kemudian mengkreditkan pembiayaan musyarakah sebesar 100 juta. Nah, itu dia teman-teman sekilas materi tentang akad musyarakah dari saya. Semoga teman-teman semua dapat memahami, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.